Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya belajarnya. Ketemu lagi dengan mata pelajaran PAI yang akan dibimbing oleh saya sendiri, yaitu Ibu Leli Nurmaida Hartono SPDI. Materi kali ini yaitu mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Untuk itu, sebelumnya klik dulu subscribe, kemudian like and comment, dan jangan lupa notifikasi untuk loncengnya. Marilah kita sama-sama simak materi ini hanya di channel YouTube SMKN 1 Cibatu, Purwakarta. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, bahwa dengan proses pembelajaran metode daring diharapkan siswa dapat menyebutkan keutamaan menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu menyebutkan makna dan contoh semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi pemahaman kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan teliti. Marilah kita simak sama-sama. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar, seperti yang tertera pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi kalau kita ambil hikmah dari surat Al-Alaq tersebut, kita bisa ambil kesimpulan itu ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu selalu menyebut nama Allah. Jadi selalu berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua yaitu terbiasa untuk selalu membaca. Baik itu membaca buku, membaca Al-Quran, ataupun membaca lingkungan sekitar. Dan yang ketiga hikmahnya yaitu selalu berusaha dan tidak mudah putus asa dalam melakukan hal apapun. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat itu haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut dan dipelajari.
Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain-lainnya. Kita simak mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Keutamaan yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya, di sini menjelaskan bahwa betapa besarnya pahala yang akan diberikan untuk penuntut ilmu. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi keutamaan yang ketiga ini adalah sedekah yang paling utama, yaitu sedekah apabila kita menuntut ilmu dan bisa mengajarkannya kepada sesama muslim lainnya. Keutamaan yang keempat yaitu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak,
itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang keenam yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan yang ketujuh yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Masjid Allah Azza wa Jalla. Mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Demikian untuk keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang. Jadi ada pembagian tugas, yang sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi memperdalam ilmu agamanya agar bisa mengajarkan dan memperdalam ilmu agama Islam itu sendiri. Dan penjelasan dari kandungan ayat tersebut juga bahwa di situ menjelaskan bahwa orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Seperti hadis Rasulullah yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Nazar. Dalam hadis yang lain pun ada yang menjelaskan, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu
kepada yang belum mengetahuinya, walaupun itu hanya satu ayat saja. Bisa dipahami ya? Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Jadi kandungan dari hadis tersebut yaitu kewajiban untuk setiap muslim, salah satunya yaitu kewajiban mencari atau menuntut ilmu dengan baik dan bisa mengamalkannya dan bisa membagikan ilmu pengetahuan tersebut kepada sesama muslim lainnya. Ada yang pernah dengar mengenai kisah Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya, berikut adalah kisahnya. Simak dengan baik. Sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal sebagai seorang anak yang bodoh dan bebal. Ya. Ia pernah merasa putus asa dan lari dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan guru kepadanya. Semakin ia diberi penjelasan, maka semakin ia tidak mengerti maksudnya. Waktunya lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenung, mendadak ia tersentak oleh tetesan air pada batu yang didudukinya itu. Ternyata pada satu sisi batu di mana air tersebut menetes, terlihat ada lubang di sana. Dari situlah kemudian tumbuh lagi semangatnya untuk belajar, karena ia berkeyakinan jika batu saja dapat berlubang oleh tetesan air, tentu hati manusia yang lunak akan tertembus pula oleh siraman ilmu pengetahuan. Akhirnya sejarah mencatat kalau Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan keluasan ilmunya. Nama Ibnu Hajar sendiri secara bahasa artinya adalah anak batu, karena erat kaitannya dengan legenda yang menyatakan bahwa kegemilangannya dalam ilmu pengetahuan berawal dari terinspirasinya ia oleh sebuah batu yang berlubang oleh tetesan air. Semoga kisah ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah ayat 122 diantaranya tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu dan dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua,
Jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai atau cerdas. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Yang keempat, sekarang yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian atau pembelajaran yang lainnya. Kelima atau yang terakhir, semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang kelima ini ya, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memiliki yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu diberikan hidayah, selalu diberikan motivasi untuk selalu belajar dan menimba ilmu dimanapun dan kapanpun. Amin ya robbal alamin. Kesimpulan dari materi yang kita bahas ini, jika melihat dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, berisi perintah jihad itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata saja, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya juga termasuk ke dalam jihad. Kemudian, fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, dan tidak dibenarkan menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat atau kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri. Kemudian pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, kemudian mengamalkannya dengan baik dan menyebarluaskannya walaupun itu hanya satu ayat saja. Semoga dipahami ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak materi kita kali ini. Ingat, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.